Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Atira Yawes, mahasiswa semester 5 Universitas Siapis Papua. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester penganggaran perusahaan. Dosen pengampunya Bapak Muhammad Ridwan Syapasolo, SE, MACC, AKCA. Langsung saja kita masuk kepada soalnya. Adapun data penjualan dari PT MyStyle dari tahun 2016, 2017, dan 2018 terbagi atas 4 triwulan. Dapat dilihat data-data triwulannya setiap tahun. Kemudian ada instruksi yang pertama, PT MyStyle, perusahaan yang memproduksi kemeja. Di atas adalah informasi mengenai penjualan selama kurun waktu 2016 sampai 2018. Kemudian informasi kedua, harga jual kemeja di tahun 2018 adalah sebesar Rp250.000. Manajemen memperkirakan kenaikan harga jual sebesar 20% untuk tahun 2019 dibandingkan dengan harga di tahun 2018. Informasi yang ketiga, perusahaan menggunakan metode rata-rata bergerak dalam menentukan perkiraan penjualannya. Yang keempat, untuk pengendalian penjualannya, PT MyStyle membagi penjualan selama tahun 2019 ke dalam 4 triwulan. Triwulan 1, 15%, triwulan 2, 20%, triwulan 3, 35%, dan triwulan 4, 30%. Kemudian yang keempat, untuk menyusun anggaran produksi PT MyStyle menggunakan data sebagai berikut. Yang pertama, persediaan awal barang jadi di tahun 2019 sebanyak 35.000 unit. Yang kedua, persediaan akhir barang jadi di tahun 2019 sebanyak 25.000 unit. Informasi lainnya dapat dilihat ada informasi mengenai standar pemakaian bahan baku, ada standar penggunaan jam tenaga kerja langsung per unit, informasi biaya overhead pabrik, terdiri dari beberapa jenis biaya. Kemudian di bawah ada informasi dasar alokasi. Dasar alokasi nilai mesin dan luas ruangan pabrik. Kemudian tugasnya diminta untuk yang pertama diminta anggaran penjualan, yang kedua anggaran produksi, metode stabilisasi produksi, dan yang ketiga menyusun anggaran biaya produksi. Baik, kita langsung saja masuk ke penjelasan yang pertama. Yang pertama diminta menyusun anggaran penjualan tahun 2019, di mana sebelumnya diketahui data penjualan PT MyStyle dari tahun 2016 sampai 2018 sebagai berikut. Kemudian ada informasi yang kedua, bahwa diperkirakan harga jual tahun 2019 naik 20% dari tahun 2018, di mana dari informasi tahun 2018 yaitu harga jualnya sebesar 250.000. Kemudian diperkirakan naik 20%, berarti 250.000 dikali 1 tambah 20%, atau 250.000 ditambah 20% sama dengan 300.000. Berarti harga jual di tahun 2019 diperkirakan 300.000. Kemudian informasi selanjutnya menggunakan metode rata-rata bergerak untuk perkiraan penjualan tahun 2019. Jadi PT MyStyle ini dalam memperkirakan penjualannya tahun 2019 menggunakan metode rata-rata bergerak. Jadi rata-rata penjualan dari tahun 2016 sampai 2018 kita hitung dengan cara menjumlahkan penjualan tahun 2016, 2017, 2018, kemudian dibagi 3. Karena ada 3 tahun, berarti untuk mencari rata-ratanya kita harus membagi 3.
sehingga dapat angka penjualan pada tahun 2019 yaitu Rp237.755. Kemudian penjualan tahun 2019 ini dibagi dalam 4 triwulan, di mana tadi sudah ditentukan triwulan pertama itu 15%, triwulan kedua 20%, triwulan ketiga 35%, dan triwulan keempat 30%. Caranya kita tinggal mengalihkan aja. Untuk pembagian setiap triwulannya dikali dengan perkiraan penjualan tahun 2019, yaitu 15% kali 237.755 dapatnya 35.663. Triwulan kedua 20% kali 237.755 sama dengan 47.551. Triwulan ketiga 35% kali 237.755 dapatlah 83.214 sampai di triwulan keempat. Kemudian kita menyusun anggaran penjualan untuk tahun 2019. Kita bagi ke dalam 4 triwulan. Triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Untuk penjualan barang jadi dalam unit, datanya itu kita ambil dari yang tadi, penjualan tahun 2019, pembagiannya itu. Jadi angka-angka ini kita masukkan di setiap triwulan. Misalnya triwulan 1 35.663, triwulan 2 47.551, triwulan 3 83214, triwulan 4 71327. Kemudian yang kedua dikalikan harga jual. 300.000 ini didapat informasi tadi yang naik 20% itu dikali dari tahun 2018 dia meningkat jadi 300.000. Kita masukkan di tiap triwulan 300.000. Nah, ini sama saja karena ini tahun yang sama, tahun 2019. Kemudian penjualan barang jadinya didapat dari 35.663 dikalikan 300.000 dapatlah 10.698.900.000 rupiah. Triwulan kedua, triwulan ketiga, triwulan 4 sama semuanya. Sehingga anggaran penjualan untuk tahun 2019 kita peroleh sebesar 71.326.500.000 rupiah. Angka ini kita peroleh dari menjumlahkan penjualan barang jadi triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4, hasilnya 71.326.500.000 rupiah. Itu untuk soal pertama, menyusun anggaran penjualan untuk tahun 2019. Kita lanjut untuk soal yang kedua, yaitu menyusun anggaran produksi metode stabilisasi produksi, di mana sebelumnya telah diketahui persediaan awal barang jadinya tahun 2019 sebesar 35.000 unit, sedangkan persediaan akhir barang jadi tahun 2019 adalah 25.000 unit. Untuk menyusun anggaran produksi, ini untuk triwulan yang berakhir pada 31 Desember 2019. Nama produknya kemeja. Kemudian adapun keterangannya itu kita bagi ke dalam 4 triwulan. Triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4, dan total. Yang pertama yang perlu diisi adalah penjualan masing-masing triwulan. Angka ini kita dapat dari hasil yang tadi pembagian untuk masing-masing triwulan. Setelah ditambahkan dapatlah totalnya 237.755. Kemudian yang harus kita masukkan adalah persediaan awal barang jadi tahun 2019 sebesar 35.000 unit. Jadi 35.000 ini diisi di triwulan 1. Karena ini persediaan awal berarti adanya di triwulan pertama, di awal Januari.
Kita terlebih dahulu ini mengisi di sini persediaan awal barang jadi 35.000. Kemudian yang ketiga yang harus diisi adalah persediaan akhir barang jadi tahun 2019 25.000. Diisinya di kolom persediaan akhir barang jadi. Cuman untuk di triwulannya diisi di triwulan 4 karena ini kan persediaan barang akhir tapi persediaannya ada di bulan Desember. Jadi 25.000 ini diisi di kolom triwulan 4 persediaan akhir. Selanjutnya kan ini datanya sudah didapat, tinggal dijumlahkan 237755 tambah 25.000. 25.000 ini dari triwulan 4 ini dipindahkan ke sini, dapatlah 262755. Kemudian 35.000 ini diambil tadi dari persediaan awal barang jadi. 35.000 dipindahkan setelah diisi 35.000, hasil dari 262755 dikurangi 35.000 hasilnya 227755. Selanjutnya 227755 ini kita bagi 4 karena ini ada 4 triwulan. Dapatlah hasil 56938,75 untuk tiap-tiap triwulannya. Langkah selanjutnya, baik itu untuk menyusun anggaran produksi, metode stabilisasi produksi. Jadi didapat anggaran produksi dari PT MyStyle sebesar 227755. Yang ketiga, menyusun anggaran biaya produksi. Jadi menyusun anggaran produksi ini ada tiga susunan anggaran. Yang pertama, anggaran pemakaian bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, ke anggaran biaya overhead produksi. Kita akan menjelaskan satu-satu ya. Jadi untuk datanya tetap kita menggunakan anggaran produksi yang tadi telah disusun, di mana diketahui jumlah barang yang akan diproduksi tahun 2019 itu sebesar 227.755. Yang pertama, anggaran pemakaian bahan baku. Untuk triwulan yang berakhir pada 31 Desember 2019, nama produknya kemeja. Keterangannya ini ada beberapa ini. Ada 3 bahan baku. Informasinya dari soal sebelumnya. Bahan bakunya ada 3. Standar pemakaian bahan bakunya ini ada 2 meter, benang 1 gulu, 7 buah kancingnya. Harga bahan bakunya ini kain 50.000, benang 17.000, kancing 20.000. Kita akan memindahkan ke kolom anggaran. Tadi sebelumnya kita sudah ketahui barang yang sudah diproduksi 227755. Jadi untuk menghitung anggaran bahan bakunya dibagi ke dalam 3 kolom. Pertama, bahan baku kain, benang, kancing. Kemudian jumlah produksi barang jadinya dimasukkan angkanya semuanya seperti kain 22755, benang juga 227755, kancing 227755. Kain 2 standar kebutuhan baku per unitnya ini kain 2, benang 1, kancing 7. Didapat dari soal yang tadi standar pemakaian bahan baku. Kemudian jumlah kebutuhan bahan baku untuk diproduksi. Jadi angka ini dengan cara mengalihkan jumlah produksi barang jadi dikalikan standar kebutuhan baku per unit. Jadi dikalikan dapatnya 455.510 sampai seterusnya. Selanjutnya harga bahan baku per unit. Kain 50.000, benang 17.000, kancing 20.000. Ini didapat dari soal yang tadi. Kita tinggal masukkan saja masing-masing kolom.
Jadi total biaya bahan baku untuk produksi dapat dari jumlah kebutuhan bahan baku untuk diproduksi dikalikan dengan harga bahan baku per unit sama kain benang kancing masing-masing dikali dan mendapatkan hasilnya. Itu untuk anggaran pemakaian bahan baku. Terus yang kedua, anggaran tenaga kerja langsung. Untuk datanya, cara mengisinya yang pertama, karena ada 3 departemen, departemen pemotongan, departemen penjahitan, departemen pengemasan. Kemudian jumlah produksinya pertama-tama diisi. Kita masukkan angka yang tadi 227755. Informasinya kita menggunakan data dari anggaran produksi yang telah disusun sebelumnya, yaitu jumlah barang jadi yang diproduksi sebesar 227755. Jadi untuk yang departemen kita isi dulu jumlah produksinya sama dengan departemen penjahitan 227755 dan departemen pengemasan juga 227755. Jadi standar penggunaan jam tenaga kerja langsung ini didapat dari soal, jadi tinggal dimasukkan saja departemen pemotongan 0,4, departemen penjahitan 0,5 dan departemen pengemasan 0,6. Kemudian jumlah jam tenaga kerja langsung tinggal dikalikan 227755 dikalikan 0,4 dapatlah 91102. Itu pun sama dengan departemen penjahitan dan departemen pengemasan, tinggal dikalikan saja. Kemudian upah per jam, kemudian kita masukkan data-datanya 4000, departemen penjahitan 5500 dan departemen pengemasan 3500. Ini didapat dari soalnya, upah per jamnya. Selanjutnya anggaran biaya tenaga kerja langsung departemen pemotongan didapat dari jumlah jam tenaga kerja langsung dikalikan upah per jam. Dapatlah 364408. Itu untuk departemen pemotongan, sama halnya dengan departemen penjahitan dan departemen pengemasan. Jadi setelah didapat untuk anggaran biaya tenaga kerja langsung masing-masing departemen, kita jumlahkan departemen pemotongan, departemen penjahitan, dan departemen pengemasan. Dapatlah total biaya tenaga kerja langsung tahun 2019 PT MyStyle sebesar 1.469.19.750 rupiah. Kemudian menghitung anggaran overhead produksi. Tetap dibagi menjadi 3 departemen, departemen pemotongan, departemen penjahitan, dan departemen pengemasan. Jadi kolomnya seperti ini, ada biaya FOH variabel, ada biaya FOH fix, dan yang kemudian ketiga ada totalnya, kolom total. Cara mengisi angkanya, yang pertama departemen pemotongan, gaji penyilit pabrik 36250 didapat dari informasi untuk biaya overhead pabrik, yaitu gaji penyilit pabrik 145 juta, dasar alokasinya 25% untuk departemen potongan. Jadi departemen potongan ini 25% dikali 145 juta, kemudian sisanya dibagi 2 untuk departemen penjahitan dan pengemasan, karena ada 3 departemen. 25% yang untuk pemotongan dan sisanya kita bagi dengan sisa dari 25% tersebut kita bagi 2 penjahitan dan pengemasan. Jadi dapatlah angka untuk departemen pemotongan sebesar gaji penyelia pabriknya 36.250.000, kemudian sisanya dibagi 2 di departemen penjahitan 54.375 dan sama halnya dengan departemen pengemasan.
Kemudian yang kedua, perawatan mesin 1285714 didapat dari, kita lihat soalnya lagi. Untuk perawatan mesin 6 juta. Dasar alokasinya nilai mesin yang digunakan tiap departemen. Jadi kita lihat di bawahnya ini nilai mesin departemen potongan 15 juta, jahit 20 juta, kemasan 35 juta. Jadi untuk menghitung departemen pemotongan caranya 15 juta ditambah 20 juta ditambah 35 juta dapatlah 70 juta. Jadi total 3 ini. Jadi kita bisa kembali lagi melihat soalnya dan hasilnya. Jadi total produksi untuk anggaran PT MyStyle tahun 2019 setelah menghitung tiga anggaran tadi, anggaran pemakaian bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead, kemudian kita boleh menyusun anggaran biaya produksi. Untuk triwulan yang berakhir pada 31 Desember 2019, produknya ini kemeja, nama produknya. Jadi yang pertama ini kita biaya bahan baku, keterangannya. Yang kedua biaya tenaga kerja langsung, dan yang terakhir biaya overhead produksi. Jadi dimasukkan semua keterangan-keterangan tadi. Anggaran biaya bahan baku untuk anggaran kain, benang, kancing didapatkan subtotal biaya bahan bakunya 50. Dapatlah subtotalnya biaya bahan baku sebesar segini, dan sama halnya sampai di biaya overhead produksi. Dan dijumlahkan semua ini dapatlah angka ini, sehingga kita dapat total biaya produksinya untuk PT MyStyle tahun 2019 produk kemeja. Setiap anggaran dijumlahkan, ini ditambah ini, hasilnya dapatlah total biaya produksinya 60.478.054.749 rupiah. Maka selesailah penyusunan anggaran untuk PT MyStyle, mulai dari anggaran produksi, anggaran penjualan, tahun 2019. Yang kedua, anggaran produksi metode stabilisasi produksi. Ya, dan yang ketiga anggaran biaya produksi. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.